Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si ganteng Uya Kuya, si cantik Nanas dan si Unyu-unyu. Ceidar, si Ceidar, ya. Dan juga bersama homben kita, apa kabar? Dan tentunya yang paling cantik, the most beautiful girl in the world, Umi. Ya, kali-kali kita diajarkan lah untuk berbohong sedikit lah ya kadang-kadang. Oke Mi, ya berbohong untuk kebaikan gak apa-apa Mi ya? Oke, Umi siap untuk masalah hari ini, ibu-ibu siap? Insya Allah siap. Karena pemirsa Rumah Uya Trans 7 hari ini masalahnya bener-bener, waduh, ada anak yang justru di sini melaporkan orang tuanya. Langsung saja. Dan mau jemput dulu ke belakang. Mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa, semua ada solusinya di sini, ya kan? Ini adalah orang tua yang sering mengekang anaknya, mungkin temen dari sisi ibu-ibu mungkin itu terbaik buat anak-anaknya Bu ya, bener gak? Iya. Tapi kadang-kadang anak-anak ya gitulah, kalau misalnya orang tuanya cerewet, mereka punya pandangan yang berbeda. Nah, tapi ini kayaknya masalahnya udah sangat pelik sekali sehingga anaknya melaporkan orang tuanya ke sini. Kalau begitu, sekarang kita panggil ibunya dulu. Ibunya kita panggil, ya. Inilah dia, ibu dari anak-anak yang melaporkan ke Rumah Uya. Silakan duduk mama, oh mama, duduk tercinta. Di tengah nih. Oh tante, Oh, di situ. saya jadi kalau udah ada lagu tuh bawaannya pengen. Oke, tante selamat sore. Saya manggilnya apa nih, Mbak apa tante apa gimana? Soalnya kan masih muda sekali nih dari umurnya nih. Bunga, tante, karena Tante. saya udah punya anak 21 tahun, jalan 22 tahun. Anak 21 tahun. Iya. Nah, hubungan dengan anak-anaknya baik-baik aja? Baik, Baik-baik. baik. Anak-anaknya semua nurut sama tante? Oh iya, harus. Anak-anak harus nurut sama mamahnya. Oke, dalam hal apa aja nih? Semua hal, Aha, baik disiplin waktu, aha. tata krama atau aturan-aturan yang ada di rumah saya harus anak-anak harus ikutin. Dan semuanya selama ini nurut semua? Iya, nurut. Dan tidak ada yang berkeberatan gitu? Enggak, Nggak ada yang protes selama ini dengan aturan-aturan tante? enggak. Karena saya bilang sama mereka, apa yang mama berikan itu terbaik buat kalian. Oke, ya pastilah apapun yang orang tua bikin aturan itu pasti untuk anak-anak, betul tante ya? Betul. Iya, betul setuju ibu-ibu? Nah, oke kalau begitu. Sekarang saya akan beritahu kenapa tante diundang ke sini. Oke, siap tante? Inilah dia yang melaporkan tante. Selamat sore Pak Uy, kasus anak kembar datang lagi nih. Setelah kemarin Lita Liza, sekarang Vinka Vinky. Mungkin permasalahan anak kembar lagi in Pak Uy, di antara anak muda zaman sekarang. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita tanya langsung sama si kembar ya Pak Uy. Sebenarnya ada masalah apa sih Neng? Mah, maaf ya Mah, kita ngelaporin Mama ke Rumah Uya. Kita sebenarnya iya aja sama peraturan Mama, kita nurut-nurut aja, tapi kita tuh nggak terima sama peraturan Mama. Nah, jadi di sini aku sama Vinky mau ngeluarin unek-unek dan mau jelasin apa aja yang kita rasain selama ini di Rumah Uya, dan kita minta tolong sama Mas Uya. Tolong dibantu ya Mas Uya. Oke, semoga ini menjadi unek-unek yang positif yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Ding dong! Pak Uy, tolong diselesaikan secara kekeluargaan ya. Ibu, mohon sabar ya Bu. Tapi justru anak-anak tante itu yang kayaknya protes dan selama ini keberatan nih, gimana nih tante? Gini Mas Uya, sebenarnya nih saya bukannya trauma, bukannya terlalu mengekang anak-anak gitu. Lihat dari pengalaman kita. Pengalaman itu kan berarti bukan kita yang mengalami. Iya. Pengalaman dari teman, cara mendidik anak.
Anak itu adalah amanah yang dititipkan sama Allah Betul. pada kita. Saya ini punya anak perempuan 3. Ya. Bukan berarti ini harus begini gitu kan. Ini harus begini gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan saya gini loh. Selama aturan yang dibuat sama mama baik-baik aja, kalian ngikutin. Sekarang saya pikir wajar aja lah gitu kan. Jam sekian harus pulang. Ya, anak Jam cewek lagi. sekian, iya, Tapi anak ini cewek kenapa lagi. sampai protes? Nah, ini masalahnya nih yang perlu kita pertanyakan nih kan. Oke, sekarang kita akan panggil langsung Vinka dan Vinky. Kalau anak kembar tuh gandengan ya. Jangan dong. Lupa lagi saya. Vinky. Bukan. Vinky kan? Iyalah. Ore. Silakan duduk. Ya. Ya, Vinka, Vinky, Flingkut. Ya. Oke, Mama siap untuk mendengar keluh kesah anaknya? Siap. Siap. Vinka, Vinky siap? Siap. Silakan. Mau Vinka dulu apa Vinky dulu? Vinka. Ya. Ya. Jadi gini Mas, aku kan udah gede juga kan. Umur? 21. 21 tahun. Oke, dewasa. Eh, Oke. Udah gede juga, 21 tahun juga. Terus tapi aku kayak masih kayak dianggap anak kecil aja gitu loh Mas. Seperti apa misalnya? Kayak pulang aku lewat dari jam 10 gitu, aku udah dikunciin gitu. Digembok. Digembok. Iya, terus sampai waktu itu pernah mama marahnya tuh sampai benar-benar marah. Aku dimarahinnya tuh di luar kamar, mama aku di dalam sampai teriak-teriak gitu kan. Kayak apa misalnya? Kayak kamu tuh kemana aja gitu. Mamanya di dalam rumah. Iya, akunya di luar. Bener seperti itu kan? Iya. Kejadiannya baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Oke. Jam 10 padahal baru jam 10 lewat. Ya maksudnya itu karena emosi saya sebagai orang tua. Mungkin ibu-ibu yang lain juga pernah atau merasakan kekhawatiran yang lebih. Oh iya iya iya. Ya, Betul. maksudnya ya. Jadi di saat saya ini harus istirahat. Ya. Saya suka bilang sama anak, kalau kalian pulang telat itu jadi beban mama. Bukan berarti orang tua tidak mau dibebani, gitu ya. Cuman kan yang seharusnya mama istirahat tidak bisa istirahat sebelum anaknya datang pulang Kepikiran. kan. Kepikiran. Tapi gini loh. Oke, maksudnya- Vinky silakan. Tapi dengan mama kayak gitu tuh malah kita yang jadi khawatir juga loh Mas. Jadi kayak misalnya nyetir jadi buru-buru gitu kan, jadi kayak ngebut aja gitu karena emang takut dimarahin gitu lebih dari jam 10 gitu. Dan kita juga dibatasin gitu, pergi hanya cuma 5 jam. Saya tuh udah gede gitu, udah 21 tahun gitu. Gimana saya mau nikah, gimana saya bisa untuk lebih keluar gitu kalau misalnya nggak ada kepercayaan kayak segininya. Kenapa tuh pergi harus 5 jam tuh kenapa? Bukan gitu maksudnya, kan waktu gitu kan. Waktu itu kita harus dibatasin. Kalau seumpamanya kita nggak punya peraturan, oh pergi semaunya, pulang semaunya. Saya bilang, ini rumah punya peraturan gitu kan, punya peraturan. Yang kalian pergi jam berapa, pulang jam berapa. Kita kan nggak tahu di luar sana maksudnya. Saya jamin anak-anak memang baik. Karena saya tahu dia saya kandung, saya susuin, sampai saya besarkan. Saya tahu, saya jamin 100%. Tapi kan di luar sana kan kita nggak tahu. Tapi Ya. apakah anak-anak ini bisa menjaga diri? Nggak bisa menjaga diri? Bukan, menjaga diri saya tahu. Karena apa? Dari kecil saya kasih dasar iman. Dan arti gini, Betul. dasar agama. Ini nggak boleh loh nak. Ini Betul. nggak boleh loh nak. Batasan. Enggak, aku capek Mas. Maksudnya Capek apa? Oke. Iya, maksudnya Ngomong sama mama. aku juga udah gede gitu, mama kayak ya udah lah nggak usah. Nah, kakak, mama maksudnya gini loh. Besar, itu kan kalau orang bilang, besar tuh badannya doang. Iya. Umurnya 21 tahun. Saya tahu maksudnya. Betul. Kadang saya juga punya perasaan, loh apa saya nggak terlalu yang berlebihan gitu kan. Setiap langkahnya dia pergi kuliah. Papanya berangkat ngantor. Itu saya sempetin, saya sembahyang dua, kalau ya cuma nanya, ya Allah tuntun anak saya. Langkahnya ke langkah yang benar, itu saya nggak ini. Aku gak mau Mas punya teman kayak gitu-gitu Seperti loh. apa? Emang nggak boleh temenan sama mama? Aku pulang kuliah jam 7. Terus harus langsung langsung pulang. pulang gitu. Aku kan juga butuh sharing sama teman aku kayak gitu-gitu. Oke, jadi intinya kamu mau bergaul setelah kuliah kamu masih mau main-main. Tapi tante bilang tadi anak teman tante ada yang begini begitu gitu kan ya? Sekarang gini Mas Uya,
apa benar dia main ke rumah kita nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya orang tua yang welcome. Kalau perlu base campnya di rumah saya nggak apa-apa. Yang Kita penting cipta kelihatan dia anak kamu di sama dalam siapa ya. kamar dia, kamar masing-masing gitu. Kadang saya cuman itu saya ngetok aja ke kamarnya, saya maaf ya mama mau lihat gitu kan. Saya juga kan harus tahu dia main dengan siapa. Kan saya juga tanya setiap datang namanya siapa Dek? Saya rasa mungkin ibu-ibu juga begitu. Namanya siapa? Harus kenal, harus tahu. Iya. Kita juga, saya bukan mencari yang istilahnya harus yang begini, nggak begitu. Enggak, tapi kita lihat latar belakang. Mamahnya kerja di mana, atau kalau memang kerja, kalau nggak ibu rumah. Nggak mungkin kalau ibu yang ngawasin anaknya, jam 9 malam anaknya masih di rumah saya. Maksud saya kalau memang nginep, kalau bilang sama orang tua. Kalau jam segitu saya juga kan khawatir. Naik kendaraan sendiri, malam hari, perempuan. Kan sekarang kejahatan di mana-mana Mas Uya. Tapi anak-anak ini nggak tahu. Dibilangnya saya ini terlalu. ya gitu, kepercayaan sedikit Seperti apa? aja. Kepercayaan seperti Maksudnya apa misalnya? ya udah kasih misalnya waktu nih, kakak nggak boleh pulangnya jam segini. Aku kan juga berarti nggak bisa disamain sama anak SMA atau anak SMP gitu loh Mas. Maksudnya aku kan juga punya, semakin aku besar semakin aktivitas aku semakin banyak gitu. Jadi kan aku juga jadi ngerasa lebih terkekang gitu loh Mas. Terkekang. Itu Iya. udah dari kita kecil tuh emang udah kayak gitu Mas, dan kayak sekarang tuh kita kayak ngerasa udah nggak kuat banget deh, kita udah gede loh Ma, kita udah gede gitu. Masa iya mau disamain sama adik saya gitu, masa mau disamain sama anak SMP, anak SD, kita enggak kayak gitu gitu. Kita udah tahu gitu, namanya kita udah dewasa, kita udah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Kalau misalnya memang harus digituin terus, kapan kita mau dewasa gitu? Kapan kita mau gede, kapan kita mau tahu? Bukan. Ya, maksudnya mama ini kan sekarang gini Mas Uya. Iya. Ya, ini maksud saya nih. Kalau memang mau pulang telat, kabarin. Alasannya low. Tapi boleh. Boleh, tapi kan kita bilang mau perginya kemana, urusannya apa. Ya wajar lah saya mamahnya, ya kan? Dan saya juga harus bertanggungjawabkan sama papahnya. Iya. Ya kan? Kok anak-anak belum pulang? Saya ini sebagai apa? Kok mamanya begitu aja sih? Gitu kan? Kok mama gini? Saya juga kan orang tua yang nggak bisa masa bodoh. Pernah saya masa bodohin. Mereka juga bilang, kok mama diem aja? Mama ngomel salah, mama diem salah. Jadi kalian maunya apa? Maunya apa? Mau mama diem aja gitu? Iya, nggak diem juga Mas, cuma ya kasih lah sedikit-sedikit Apa? aja Mas. Apa? Sedikit Maksudnya, apa? Ya kasih Hari-hari juga tertentu kayak, lah bisa Boleh ya, apa? pulang. Misalnya boleh pergi sampai jam 11 oke Mas, sampai Kemana jam 11 setengah kemana? 12. Sis Kamling apa mana? Tante yang tante khawatir kok pulang malam kemana tante? Takutnya gini loh Mas Uya, ya temen istilahnya kalau ada kan temennya ada yang buat positif nggak apa-apa, yang negatif. Satu contoh saya bilang kalau bawa teman lihat-lihat. Emang pernah bawa pakai teman mobil? yang- Enggak, memang nggak pernah, karena memang mereka dari kecil saya memang dia bagi mereka itu mama danger, mama figur orang yang keras, mama orang yang nggak mau di ini gitu kan, nggak mau diprotes gitu. Karena apa? Kalian ini masih kecil. Kalian ini memang kalau kita orang tua sebesar apapun, sesukses apapun, anak tetap anak. Benar kan Mas Uya? Betul. Jadi kalau misalnya kalian pengen ini pengen itu, ya nantilah kalian sudah berumah tangga. Paling nggak Nah nanti sekarang kita- gimana belum mau berumah tangga kalau mereka bilang Iya, katanya? Mas, aku aja pacaran. Belain, sekarang saya langsung kesannya saya belain gitu ya. Iya Mas, kayak apa Nah. sih? Kayak aku kan punya pacar gitu. Apa? Kayak punya teman dekat gitu loh. Nah kenapa kok dikoreksi punya pacar gitu, punya teman dekat gitu, kenapa dikoreksi? Iya, sampai kayak takut gitu loh Mas. Maksudnya ya pasti kalau cewek pasti punya target untuk nikah gitu kan Mas. Oke, emang belum boleh pacaran tante? Saya sih boleh-boleh aja, sebatas wajar. Dalam arti, saya karena kita boleh dong mah pacaran. Saya tanya lagi, pacaran itu apa sih? Ya kan? Tapi enggak, kalau misalnya saya bawa misalnya ngaku udah punya pacar, pasti dibilangnya temen Mas. Enggak, itu teman kamu bukan pacar kamu gitu Mas. Oh, tante Ya tante iyalah. nggak rela ya anak punya pacar ya. Oke, emang gimana tuh? Pacar gimana tuh? Diakuin pacar dia kalau kita kan Ya, teman. sekarang gini Mas Uya. Cowoknya belum ada yang stroke nih? Ya, belum. Karena apa? Kita Ya. kalau bisa carilah yang terbaik gitu kan. Kalau baik buat dia, pasti baik buat kita gitu kan. Maksud saya gini loh, masih cari-cari dulu lah. Toh juga belum selesai kuliahnya, Ya, ya. wisuda dulu, kerja dulu, kan lebih enak. Gitu. Ini yang sering diomelin siapa nih? Vika apa Vinky? Aku mulu, katanya aku bandel. Ah gitu. Tapi aku nggak bandel, orang aku langsung pulang kuliah. Tapi kamu ngerasa Vinky lebih sering dimarahin daripada Vinka? Iya, kayak saya tuh kayak anak kayak selalu. Bukan, gak Emang akan gimana? aja. Enggak, dimarahin terus. Oke, kalau Vinky ngomong coba. Iya, emang dimarahinnya kenapa? Ya kalau misalnya nih aku nih pulang telat aja ya, pulang telat pasti udah
ngocehnya tuh dari pagi sampai ke pagi lagi mas, sampai saya bangun, sampai saya tidur lagi. Iya, itu bahasanya itu terus. Iya mas, sampai saya hafal kata-katanya Tapi tuh. kalau Vinka, Vinka enggak, Vinka kalau dimarahin udah cuman iya udah kakak besok jangan pulang ini lagi ya ini. Tapi kalau saya enggak dari pagi sampai pagi kalau lagi. menurut kamu Mas. bandelan siapa? Beneran Vinka? Enggak, Mas. Hah? Vinka, iya mas, si Vinka itu, Oke. kalau pulang malam kan kamar saya tuh paling depan mas, dan jendelanya itu muat sama seukuran badan saya. Terus Iya. kalau Vinka gini bilangnya, jangan bilang mama ya. Tapi saya mau Apa maksudnya? Kenapa jangan bilang mama Jangan apa? bilang Sekali apa. doang, Mas, sekali. enggak sering, Enggak. kemarin Doang Ya, itu pergi pulang sama- kondangan, Mas, kan malam. Jadi cuma sekali doang. Dari mana sih? Dari disco deh. Enggak. Ada nikahan temen gitu, Mas. Nah, udah kan kamu bilang sama mama aja, nikahan teman. Ya tapi harus pulang jam 9, acaranya juga mulai acara welcome-nya gitu tuh jam 9. Ya namanya kondangan salaman aja, kasih amplop pulang, udah ya. Nah, jadi Vinky sempat cerita sama tim kreatif, dia mulai diomelin, padahal dia yang paling sering nutupin kesalahan Vinka. Benar. Nah, ada videonya, kita lihat nih mama ya. Saya baru pulang kan, masuknya lewat mana? Lewat jendela. Oke, baik. Tante mau ngomong apa mungkin sama anaknya? Enggak, sekali doang, Mama, beneran sekali doang. Tuh, kita galak aja masih kecolongan. Nah, sekali, wah itu tuh sekali doang. Ada sekali. Kan berarti kakak yang bohong terus. kalau Vinky pernah begitu juga? Enggak. Iya, aku juga tutupin sih, Mas. Apa seperti? Iya, kayak pulang sama, kan dia sosok di kampus tuh suka sampai malam gitu kan. Nah, bilangnya acara kampus terus, padahal aku tahu dia habis jalan sama gebetannya. Ya orang beneran kamu. Oke. Tante, mereka udah punya pacar belum? Tante belum? Belum punya? Gitu Tante ya? Nah, katanya Nggak usah lah, nanti kuliah dulu selesai. Nah, tapi katanya Vinky di sini ada yang mau diperkenalkan katanya. Nah, Vinka siap? Kamu dulu? Iya sih, Mas. Nah, itulah tujuan mereka ke sini sebetulnya. Tujuan kedua adalah pengen memperkenalkan seorang laki-laki masing-masing ke mamanya. Inilah dia, katanya Vinka, pacarnya Vinka, Reza.